Oh, ambisinya kata Ani. Meski mengaku senang, akhirnya sang ibu memberikan pengakuannya sebagai anak kandung. Ressa Rosano ternyata belum benar-benar merasa puas. Hal tersebut lantaran ternyata ia pun menginginkan perihal pertemuan dengan sang ibu yang belum terjadi. Mengingat Denada sendiri memberikan pengakuannya melalui video unggahan di akun Instagramnya. Yang diakui Ressa belum ada komunikasi langsung antara ia dan Dena setelah pengakuan Denada. Lalu adakah rencana Ressa akan mendatangi Denada jika sang ibu belum juga menemuinya? Ya inginnya Ressa menunggu sampai ibu. Ya. Ressa, tapi udah ada komunikasi belum sama ibu setelah kemarin video klarifikasi udah diakuin? Belum. Sampai sekarang udah komunikasi Belum. Ressa sendiri udah nyoba hubungin atau gimana? Nanti Ressa dari Ressa sendiri. Bukan saya melakukan dikte ya di sini ya, tapi sebelumnya kan sudah dibahas ini di ruang tertutup dengan saya. Lu kok begini sih Onang? Dia panggil saya Onang karena nama saya Ronald. Dia mulai kecil nggak bisa, agak cadel ya manggil saya Onang. Sampai sekarang pun Onang bang saya. Onang kok begini? Kalau teman-teman memaksa atau memang meminta mungkin kebijaksanaan dari Ressa untuk mencari ibunya, ini kan satu kota ini. Saya pikir kalau dengan sosnya Denada saja ya, tahu kok Ressa ini masih di Jakarta kok. Jangankan Denada, teman-teman saja tahu posisinya Ressa di mana. Betul. Insya Allah kalau punya ada niat baik guys, itu makanya niat baik itu selalu saya tunggu Mbak Dena. Kenapa sampai kok nggak datang kan begitu. Terus yang kedua, kalau Ressa itu disuruh datang ke sana lagi, bukannya nggak mau. Kami ini mau datang ke jenengan itu takut tidak dibuka pintu, suruh berdiri lagi di trotoar menunggu 3,5 jam. Itu pun sudah 2 hari berturut-turut. Jangan sampai sekarang jadi 3 hari nanti tambahan itu loh. Setelah pengakuan Denada terkait kebenaran Ressa adalah anak kandungnya, hal tersebut kini diduga malah menjadi pertanyaan yang berkembang terkait nasib Ressa sekaligus tuntutan di ranah hukum yang telah berjalan, di mana Dena yang justru tidak terlihat hadir bahkan hingga pada saat sidang mediasi ketiga. Lalu apakah hal tersebut akan membuat Denada akan tetap menjalani proses hukum yang telah dilayangkan, dan apakah Ressa juga akan hidup dan tinggal bersama Denada yang kini sudah mengakuinya? Adakah solusi yang bisa membebaskan Denada dari gugatan yang telah ada? Begini, kalau soal gugatan 7 miliar itu kan begini, kita kan berbicara tentang, sudah tahu utarakan ya, kalau kita berbicara tentang konsep rahmat itu kan harus ada unsur kerugian, di mana gugatan ini kan sudah diajukan. Dengan adanya pengakuan salah satu petitum kan yang saya ajukan, di mana petitum yang lain itu ya termasuk adanya ini termasuk yang kedua itu adalah permintaan maaf kepada ibu saya yang saya kejar, termasuk 7 miliar itu. Kenapa formulasi 7 miliar itu ada ya? Gugatan ini masih tidak ada pengakuan, nggak bisa kita rubah seenaknya. Betul. Ini formulasi yang sudah dijadikan sebagai prosedur tetap di pengadilan ya, yang tinggal menunggu sampai persidangan dan sampai ada putusan pengadilan. Kalau memang Denada mau menghentikan perkara ini ya sudah, datang ke sini ngobrol dengan enak ya toh, melakukan pengakuan, minta maaf, selesai. Ini kan enggak. Saya jawabnya gimana sama teman-teman ini? Ya intinya ingin bertemu aja Kak. Intinya itu. Terakhir ketemu kapan? Untuk Ressa tinggal mau tahu. bareng. Terakhir Tinggal ketemu bareng. kapan? Terakhir ketemu setelah itu waktu Bunda meninggal. Berapa lama ketemu? Iya, berapa lama? Enggak, maksudnya kamu ketemu dengan Mbak Dena itu berapa lama? Iya, begitu. Entah 10 menit lah, 1 jam ngobrol, berapa lama? Nanti ini Enggak, yang terakhir. terakhir. ya. 30 menit. Nggak sampai. Sampai. Kurang lebih nggak sampai 20 menit. Tidak sampai. Itu kapan? 10 menit ya Tahun sampai. Sampai. Tahun berapa itu, Ressa? Tapi ibu udah tahu Ressa udah punya. Kurang tahu kalau itu. Ressa akan kalau diajak tinggal bareng mau. Kan Ressa udah bilang pasti rasanya akan berbeda. Jadi Ressa nggak mau. Pengen ketemu adik Ressa. Oh iya pasti pengen. Kalau itu nggak usah ditanya lagi kan. Pasti pengen. Jadi ini pengen ketemu
bertiga aja ya, Aisyah, Reza sama Ibu. Ya, Nah, Besti, kalau Reza menginginkan bisa bertemu sang ibu yaitu Denada dan juga adiknya yaitu Aisyah, anak Denada yang kini tinggal di luar negeri, aktris Andi Soraya pun diduga membahas hal yang sama dalam unggahan video di akun Instagramnya, Besti. Andi pun diduga memberikan pesan untuk Denada agar memberikan pengorbanan yang sama seperti anak Denada yang lain. Dan Soraya menanyakan tanggapan anak perempuan Dena terkait sang kakak yang kini telah diakui merupakan anak kandung Denada. Jangan lupa kasih pendidikan anak lo yang benar, biar sama kayak adiknya. Semoga lo bisa berkorban yang sama seperti bagaimana lo berkorban untuk anak cewek lo. Reza, lo gak usah ketakutan emak lo diboikot. Emak lo itu cuma suruh libur, ya. Kalau dia gak suruh libur, kagak kelar-kelar ntar urusan lo. Biar dia fokus. Kalau dia kebanyakan syuting, kebanyakan di pekerjaannya, dia akan milih pekerjaannya, kagak milih lu, kagak penting soalnya. Ngerti gak? Jadi mendingan dia liburin aja dulu, biar bisa ngurusin lo. Ini bukan boikot, ini untuk kebaikan lo, kebaikan semua, biar fokus sama kasus kalian. Oh iya, anak cewek lo udah tahu belum kasus ini? Terus gimana? Tanggapannya gimana? Kira-kira dia kaget gak sih kalau tiba-tiba abangnya bakal tinggal bareng sama dia? Ups, itu baru ide gue sih. Tapi baiknya begitu. Terus sekalian anak lo ke Singapura, ya, sekalian buat nemenin adiknya. Kesian perempuan sendirian. Oke kan kalau ada adiknya jagain dia di sana, sekalian di sekolah. Jadi emaknya bisa konsentrasi cari duitnya, kecibak-cibuk lagi. Bener gak sih cibak-cibuk? Ya pokoknya gitu deh. Selain berharap agar adanya pengorbanan yang sama terhadap anaknya yang lain, Andi Soraya pun seraya tegas agar siapapun yang berpikir Reza menginginkan uang untuk berpikir. Lantaran bagi Andi Soraya jika hal itu benar maka ya wajar, karena Reza itu anaknya katanya. Terlebih sebelumnya Reza juga tak hidup bersama Dena, hingga terlihat kurang terawat untuk ukuran anak artis cenah Besti. Muka lu ratusan juta kayak begitu, ya kak, lu rubah. Anak lu modelannya kayak begituan, ya pusing gue ngeliatnya. Udah deh, lu juga sekarang udah harus lebih kalem lah, udah usia. Nah ini juga ya, kalian-kalian nih netizen yang terlalu ngebela, ini pasti mau duitnya aja. Wajar, itu anaknya, ya, wajar. Apa yang dimiliki ibunya adalah milik anaknya. Itu wajar kalau dia minta pengakuan dan minta uang dan lain-lain. Itu kewajiban emaknya. Jadi nggak usah ikut campur soal begituan. Ya, berarti memang ada yang kurang di situ, ada yang kurang pasti. Itu kesakitan hati anaknya. Ya. Jadi nggak usah ikut campur di ranah yang itu. Sekarang mendingan daripada lu capek-capek uang lu buat ngerubah mermak sana mermak sini, mendingan ya lu permak anak lu kasih sekolah yang bener, ya. Lu kuliahin lagi di sekolah internasionale, lu kirim ke luar negeri kayak anak-anak gua. Ya udah kayak gitu. Duit lu kan udah banyak sekarang. Ya enggak? Ya udah. Lu tempatin sesuai dengan seperti lu menempatkan anak lu yang cewek. Itu. Apple to apple dong. Harus. Kan sama-sama keluar dari rahim lo. Apa yang bedain? Dia nggak salah. Bener-bener gak salah. Udah gitu ya, tolong, umur lu tuh sekarang gak jauh beda sama gue. Ya, kita sekarang udah mulai agak lebih mawas diri, lebih
introspeksi diri lah. Kita harus introspeksi diri. Udah deh, mendingan sekarang lu kurang-kurangin joget-joget ugut-ugutnya. Malu say, malu sama angkatan lu. Angkatan lu sekarang udah pada kalem semua, ya. Udah pada jadi emak-emak. Lah lu kayak orang baru keluar dari sarang kelelawar. Dena. Ya, udah salam peace dari gue. Kita emang gak kenal. Saya juga gak kenal. Tapi I'm sorry. Hanya memberikan nasihat yang ya mudah-mudahan bisa lo terima. Dan jangan anggap gue artis, anggap gue netizen seperti yang lain yang pengen punya pendapat, ya. Semoga lu ketemu jalan yang terbaik buat anak lu dan lu. Salam kasih sayang ibu. Di sisi lain juga Denada tetap menerima hujatan meski telah mengakui kebenaran Reza adalah anak kandungnya. Hal serupa juga harus dihadapi oleh Reza, di mana kini ramai terkait masa lalu Reza yang disebut telah menikah dan memiliki seorang anak dan dikabarkan tidak menafkahi anaknya tersebut. Lalu apakah hal tersebut juga akan menjadi halangan untuk kubu Reza tetap melanjutkan gugatan terhadap Denada? Begini. Soalnya Dan sudah punya anak. Iya, mantan istrinya sudah. Begini ya, sebetulnya soal pernikahan apa enggak itu ada. Coba tunjukkan ini saya tidak saya tidak menambahkan dan saya tidak mengurangi. Nanti itu akan saya bahas tersendiri, tetapi jangan sampai isu ini ditarik kepada isu lain yang saya mohon maaf ya kepada kawan-kawan pers juga sekalian, jangan melakukan pembunuhan assassination. Nah, ini. Jadi yang bersangkutan sendiri itu tidak mau melibatkan diri sebetulnya kepada Reza itu untuk menggugah dia bahwa membuka bahwa memang Reza pernah bernikah memang iya. Ya. Tahun berapa di usia berapa Bang Reza? Ya sekitar usia 20 tahun ya, 20 tahun. Sudah ada omongan? Sudah ada memang, dan dia juga sudah bertanggung jawab. Nanti kalau nggak bertanggung jawab silakan aja gugat. Tapi ingat ya, kalau dia menggugat nanti ada lagi yang akan terblow up ya. Dia ini setiap hari ketemu dengan anaknya. Dan memberikan nafkah kepada Dia sudah memberikan nafkah. Cuma si orang ini mau mencari panggung di sini. Pansos yang memanfaatkan Reza. Ya, kenapa kok dia pisah? Ya, nanti kalau dia membedah masalah itu, anaknya nanti akan diasuh oleh Reza loh. Karena tindakan amoral yang dilakukan nanti bisa saya buktikan di persidangan. Kalau itu. Nah, kalau ini kalau si Reza, insya Allah sudah saya didik dengan benar ya, termasuk dengan papai dan mamai, dia bertanggung jawab. Kalau soal itu nanti ya kita buktikan di lain hari lah ya, karena ini